A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajjadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'u saqqat. Demikian juga wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah kami apabila salat bersama dengan Nabi, itu Nabi di surat idzas sama'u saqqat wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun. Di situ sujud Nabi. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau sujud. Itu orang-orang kafir. Mereka tidak mau tunduk, maka kita yang sujud. Demikian juga di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di surat ini, di ayat yang terakhir dianjurkan kita untuk sujud pada saat itu, baik di dalam salat maupun di luar salat. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal man laysa min azaimus sujud wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud fiha. Jadi demikian juga saya sebelumnya itu di ayat-ayat sajadah, khususnya di surat Shad, saya tidak pernah sujud. Tetapi ketika Rasulullah saya melihat dia sujud, maka kami juga sujud. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjudu fiha, muttafaqun alaihi juga. Inilah Imam Syafi'i mengatakan kenapa dia sunnah muakkadah. Di lain waktu kami mendengar Rasulullah membaca surat An-Najm. Di lain waktu Nabi mendengar sahabat membaca surat An-Najm, falam yasjud fiha, Nabi tidak sujud. Ya. Jadi dijelaskan oleh ulama mazhab bahwa Nabi memberi contoh kepada para sahabat bahwa ini bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah. Ya. Di Sahih Muslim, Abu Hurairah dijelaskan bahwa idza qara'a ibnu Adam sajadatan fasajada a'tazalu syaitanu yabki yaqul ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahu jannah wa umirtu bis-sujudi fa'abaitu faliyan nar. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda ketika dibacakan ayat tilawah, ketika dibacakan Quran, diperintahkan untuk sujud anak Adam, maka mereka sujud. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang mendengar ayat-ayat sajadah dia sujud, maka dia telah menyakitkan setan. Setan itu lari daripadanya. Sambil menangis itu setan lari daripada kita, dan dia akan berkata ya wailahu, celaka saya. Ketika anak Adam disuruh sujud, maka mereka sujud, maka fasajada lahu falahul jannah, mereka dapatkan surga. Tetapi wa umirtu bis-sujud, ketika saya diperintahkan sujud, fa'abaitu, saya membangkang, maka saya mendapatkan neraka. Jadi keutamaan kita sujud Quran, sujud tilawah, itu bisa membuat setan menangis. Ya. Jadi setan bersedih karena memang pada hakikatnya setan disuruh sujud, mereka tidak mau sujud kepada Allah. Jadi ketika hamba itu sujud tilawah, sujud Quran, itu secara otomatis kita membuat setan menangis. Bapak sekalian. Kemudian Halid bin Mi'dan radhiyallahu anhu qala wa salat suratul hajj bisa jadataini, rawahu Abu Dawud. Di surat Al-Hajj ada dua tempat sujud tilawah. Jadi kalau di Quran itu biasa ditanda dengan kubah ataupun dibuat di pinggir Quran, dibuat mungkin dengan segitiga juga seperti menara. Nah, itu ayat yang memang kita diperintahkan untuk sujud.
Kemudian Umar radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas, inna namurru bis-sujudi, faman sajada faqad asaba, wa lam yasjud fala isma alaihi. Wahai manusia, bahwa kalian diperintahkan untuk bersujud, sujud Quran. Maka barang siapa mau bersujud, maka dia mendapatkan asabah, pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaihi. Dan siapa yang tidak mau sujud juga tidak mendapatkan dosa apa-apa. Rawahu Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa iza marra bi sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud. Adalah Rasulullah SAW apabila membaca ayat Quran melewati ayat-ayat sajadah, maka beliau bertakbir kemudian sujud, maka kami juga mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Bapak sekalian, kalau di mazhab Imam Syafi'i tata caranya agak beda sedikit dengan di mazhab Imam Ahmad. Di mazhab Imam Ahmad, kalau sujud tilawah itu kita langsung sujud saja seperti mana biasa. Setelah itu bangkit lanjut lagi salat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i begitu juga kalau di luar salat. Di mazhab Imam Syafi'i sujud tilawah itu bertakbir, bahkan di luar salat ada takbiratul ihram. Sementara kita mengaji dapat ayat-ayat sajadah, Allahu Akbar, kita sujud satu kali, setelah itu bangkit, bahkan ditambahkan ada nanti hadis berikutnya, setelah itu salam, tapi itu di luar salat. Jadi di dalam salat tidak demikian, tinggal kita ikuti imam. Jangan nanti di dalam salat kita salam, sudah selesai kita punya salat itu. Sujud Quran ini di mazhab Imam Hanafi, selain dia makruh tahrim, kalau meninggalkannya juga sebaiknya dalam keadaan suci, karena memang pasti kalau kita sementara baca Quran atau sementara salat. Tapi menurut Imam Syafi'i, sujud tilawah ini baik dalam keadaan suci, orang haid, orang nifas boleh lakukan tanpa terkecuali. Misalnya ketika kita mendengar ada saudara kita sementara membaca ayat-ayat sajadah ini, maka otomatis kita bisa langsung sujud tanpa harus bersuci, tanpa harus wudu dulu, ya. Kemudian kalau di mazhab Imam Hanafi tidak usah, kecuali dalam keadaan suci. Karena menurut Imam Hanafi, kita sujud itu dan kepada Allah harus dalam keadaan bersih. Tapi tidak demikian dengan di mazhab Imam Syafi'i, sama dalilnya semua kuat. Karena menurutnya bahwa yang membaca Quran dia pasti dalam keadaan suci. Di mazhab Imam Syafi'i, apabila dia haid atau nifas tidak menghalangi untuk sujud Quran, sujud tilawah, ya. Kemudian yang dibaca ketika sujud tilawah itu ada dua yang populer, seperti mana sujud biasa, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Bahkan Aisyah mengatakan ini yang sering dipakai sama Nabi kalau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi halakahu wa syakka sam'ahu wa basyarahu bi khawli wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Jadi ya Allah, saya telah, wajahku telah bersujud kepada yang menciptakan, pencipta yang sempurna, menciptakan pendengaran, penglihatan, dan dia pencipta yang terbaik, ya. Jadi ini yang sering dipakai Nabi, sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syakka sam'ahu wa basyarahu bi khawli
Syafi'i, Imam Malik, paling bagus kita pakai subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dan jumhur ulama bisa juga kita pakai subhanallah, seperti mana sujud sahwi. Jadi tinggal kita pakai yang mana, bisa semua. Semua dasar dalilnya, hadisnya semua hasan dan sahih, tidak ada yang lemah. Kemudian Bapak sekalian, sebelum kita buka diskusi kita selesaikan lagi ini tentang sujud syukur. An-Nabi Bakr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yashurruhu khairan sajidan lillah, rawahu Hamzah wan Nasa'i. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mendengar kabar yang sangat menggembirakan, kabar besar yang sangat menggembirakan, maka beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam hukum fikih, sujud syukur ini tanpa harus menghadap kiblat, tanpa harus bersuci. Jadi ketika kita mendengar berita besar, berita yang menggembirakan, ya otomatis bisa kita langsung sujud syukur satu kali saja, seperti mana sujud tilawah. Jadi tidak ada dua kali, satu kali sujud saja. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata'ala sujudan summa rafa'a ra'sahu faqal. Nabi sujud agak lama, sujud syukur, kemudian dia mengangkat kepalanya, kemudian ditanya kenapa lama. Inna Jibril ata'ani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran, rawahu Ahmad wa sahih Hakim. Saya bersyukur karena Jibril datang kepada saya memberitahu berita gembira, maka saya sujud lama bersyukur. Apa yang disampaikan Jibril, hadisnya dipanjang, bahwa siapa yang memberi salawat kepada Rasulullah maka diampuni dosa-dosanya. Siapa yang memberikan salam kepada Nabi, maka Allah juga memberikan salam kepadanya. Jadi ada dua Bapak sekalian. Ya, ini hadis sahih. Jadi pentingnya kita membacakan salam kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang Allah ampuni dosa kita, dibalas 10 kali. Kemudian assalamu alayka ya Rasulullah, ini kita memberi salam kepada Nabi, maka Allah balas salam itu, kita juga diberi salam oleh Allah. Jadi dikaitkan dia antara salawat dengan salam kepada Rasulullah. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh Jibril, Rasulullah sangat gembira, ya. Jadi dua manfaat yang kita dapatkan, membacakan salawat Nabi sekaligus memberikan salam kepada Nabi, maka Rasulullah sujud lama sebagai tanda syukur. Sehingga kata para ulama, Imam Mazhab, Nabi itu sujud syukur semua urusan-urusan umat, kegembiraan. Jadi bukan urusan pribadinya. Ya walaupun secara syariat boleh. Kita kadang-kadang hanya urusan pribadi kita sudah sujud syukur. Kalau Nabi dia sujud syukur itu urusan-urusan umat orang banyak. Nah, ini lagi ketika An-Barrah bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu ba'asa Ali ila Yaman. Ketika Nabi mengirim Ali radhiyallahu anhu ke Yaman untuk dakwah, fa zakara al-hadis, dalam hadis panjang, kalau faqata ma'alayhi bi islamihim, maka Ali memberi laporan kepada Nabi, mengirim surat bahwa orang-orang Yaman banyak yang masuk Islam pada saat itu. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi membaca surat Ali tersebut, Nabi harra sajidan syukran lillahi ta'ala ala zalim, rawahu Baihaqi. Maka ketika mendengar itu Nabi langsung sujud, dalam sujud berdoa, dalam sujud lama sebagai tanda syukur kepada Allah bahwa orang Yaman mendapatkan hidayah Islam. Jadi yang begini yang Nabi buat kadang sujud-sujud yang memang sifatnya tidak terlalu duniawi, ya, berita gembira, kabar yang baik, khususnya untuk kepentingan umat, orang banyak. Maka Nabi sujud syukur pada saat itu karena di Yaman banyak orang-orang yang masuk Islam. Alhamdulillah, kira-kira ini pembukaan hadis kita, Bapak sekalian yang berbahagia. Ini juga Ramadan
sabda